杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. 好一个不 Pada saat ini, Yang khawatir ia akan terjebak jika melanjutkan. Jadi setelah mendengar ini, para alkemis berhenti mengganggunya. Karena mereka benar-benar perlu mundur dan bermeditasi untuk mencerna hasil yang diperoleh beberapa hari terakhir. Jadi para alkemis bubar, buru-buru kembali ke tempat peristirahatan mereka masing-masing. Namun Yong Ao tetap tinggal menunggu hingga aula alkimia kosong. Hanya misalkan dirinya dan Yang Ke. Kemudian dengan ekspresi aneh ia bertanya, haruskah saya memanggil Anda mentor atau Tuan Yang? Tuan Zhang Oh, betapa malunya saya karena Anda mengatakan itu, kata Yang Ke sambil tersenyum kecut. Ayolah, Anda membuat saya sedikit malu dengan memanggil saya Tuan. Zhang Oh memutar matanya. Siapa yang berani menyebut dirinya Tuan di depan Anda? Kalau begitu, mari kita bersikap seperti dulu. Jangan saling meremehkan. Yang Ke tersenyum dan menepuk bahu Zhang Oh, lalu mengganti topik pembicaraan dan ekspresinya menjadi serius dan bertanya dengan suara rendah. Bisakah Anda naik ke level Raja Kekosongan kali ini? Kilatan cahaya melintas di mata Zhang Oh dan ia menatap Yang Ke dengan heran. Sepertinya saya tidak bisa menyembunyikannya dari mata Anda. Ketika suara do alkimia terdengar, Andalah yang pertama duduk. Tadi ketika saya menjelaskan do alkimia, Anda tampaknya telah memperoleh banyak kemajuan. Jelas sekali Anda telah membuat kemajuan. Iya, saya telah memahami banyak hal. Meskipun Do dan Yin telah lenyap, ia telah membuat saya mendengar banyak rahasia yang mendalam. Dengan penjelasan Anda, saya juga telah memahami banyak hal. Namun, kemajuan sebagai seorang alkemis berbeda dengan kemajuan sebagai seorang prajurit. Itu bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Jadi saya masih perlu mundur untuk sementara waktu. Jika saya bisa memurnikan ramuan tingkat Raja Kekosongan saat saya muncul, itu berarti saya sudah menjadi seorang alkemis tingkat Raja Kekosongan. Kalau begitu, saya akan menunggu kabar baik Anda. Yang Ke tersenyum tipis. Yang Ke, terima kasih. Tiba-tiba Zhang Oh berkata dengan serius. Yang Ke tertegun sejenak lalu dengan cepat menjawab. Ini kesempatan Anda sendiri, tidak perlu berterima kasih pada saya. Anda harus kembali mundur. Saya harap saat Anda muncul akan ada alkemis tingkat Raja Kekosongan lain di wilayah bintang. Saya harap begitu. Zhang Oh mengangguk. Kalau begitu, saya pamit. Yang Ke mengangguk, memperhatikan kepergian Zhang Oh. Setelah sosok Zhang Oh menghilang, Yang Ke melepaskan indera spiritualnya untuk merasakan udara dan menyadari bahwa Long Tianshan telah lama menghilang. Namun, Yang Ke tidak menghiraukannya. Sosoknya berkelebat dan ia pun lenyap dari tempat itu. Ketika ia muncul kembali, ia sudah berada di luar aula alkimia. Kemudian sesosok yang familiar berdiri di luar, menunggu dengan cemas. Melihat Yang Ke tiba-tiba muncul di depannya, ia terkejut, tetapi segera merasa lega. Lagi pula Yang Ke begitu kuat sehingga mencapai level ini adalah hal yang wajar. Kemudian dia segera mengepakkan tinjunya. Saudara Yang, mengapa Anda di sini? Yang Ke menatap Setu dengan heran. Mendengar pertanyaan Yang Ke, Setu segera menjawab. Ayah saya menyuruh saya menunggu Anda di sini. Presiden I.O. ingin bertemu dengan saya tentang sesuatu? Tanya Yang Ke. Tidak banyak, hanya saja ibu tiri saya sudah bangun. Saya dengar Anda telah meracik ramuan untuknya, dan dia ingin mengucapkan terima kasih secara langsung. Saudara Yang, jika Anda punya waktu silakan ikut dengan saya.
Kata Sentu tegas. Baiklah, Jangka mengangguk. Kemudian keduanya berjalan berdampingan. Tapi kebangkitan Gubihu memang sesuai dengan harapan Yangke. Lagi pula, Aio telah memberinya status esensi abadi yang telah menyembuhkan luka fisiknya. Adapun koma yang terus berlanjut sepenuhnya disebabkan oleh kerusakan jiwanya. Dan satu pil transformasi jiwa primordial saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Terlebih lagi, pil pengubah jiwa primordial yang disempurnakan Jangke adalah pil pengubah jiwa primordial yang terselubung beberapa kali lebih kuat daripada pil pengubah jiwa primordial biasa. Dengan ramuan ini yang menutrisi jiwanya, akan aneh jika Gubihu tidak terbangun. Ia bahkan bisa mendapatkan manfaat dari ramuan itu. Dalam perjalanan, Sentu sesekali melirik Yangke, ekspresinya aneh, seolah ragu untuk berbicara. Tapi Yangke tersenyum. Sudah Sentu, jika ada memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Kita bukan orang asing. Bibir Sentu berkedut dan ia berkata dengan sungguh-sungguh. Saya hanya ingin tahu apakah Anda benar-benar seorang alkemis tingkat raja kekusungan. Apakah Anda benar-benar menyempurnakan ramuan itu? Ia telah mengenal Jangke cukup lama, meskipun interaksi mereka tidak terlalu luas. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa Jangke telah mencapai prestasi yang begitu menakjubkan dalam alkimia selama bertahun-tahun. Tidak hanya dalam seni bela dirinya, tetapi juga dalam alkimia. Dibandingkan dengannya, kultivasi kembali ke alam kekosongan miliknya hanyalah sampah. Dulu ia membanggakan bakatnya yang luar biasa, tapi sekarang Sentu benar-benar hancur. Saya memang seorang alkemis tingkat raja kekosongan, dan sayalah yang membuat ramuan itu. Jangke mengakui sambil mengangguk. Sentu menepuk pahanya dengan frustasi dan berkata, jadi kompetisi alkimia Anda dengan Master Yode itu nyata? Oh, sudah menyebar? Tanya Jangke heran. Ini sudah menjadi sensasi besar. Saya yakin semua orang di kota Switian tahu tentang itu. Sentu berkata dengan wajah sedih. Jika saya tahu lebih awal, saya pasti akan datang ke kota Switian bersama Anda. Tapi saya melewatkan pertunjukan yang luar biasa ini dengan sia-sia. Saya sudah lama kesal dengan Zode. Melihatnya dipukuli pasti sangat menyenangkan untuk ditonton. Jangka tersenyum tipis dan tidak menjawab. Tapi saudara Yang, apakah Anda kenal ibu tiri saya? Tidak kenal? Kenapa? Kalau tidak, kenapa Anda rela mempertaruhkan 2000 tahun kebebasan Anda untuk bersaing dengan Zode dalam alkimia? Ketika Anda mengetahui alasannya, saya menyalahkan ayah saya karena tidak menghentikan Anda. Jangka tersenyum. Karena saya tahu saya tidak akan kalah. Jadi bagaimana jika taruhannya tinggi? Sentu mengacungkan jempol pada Yangke dan berkata, ngomong-ngomong, saya punya kesan yang sangat baik tentang Anda. Dan Anda akan tahu saat kita bertemu. Sambil mengobrol, mereka segera tiba di sebuah rumah bangsawan. Rumah bangsawan ini juga berada di depan kota Switian, tetapi lingkungan di sekitarnya sangat indah dan damai. Mungkin itu adalah tempat penyembuhan Gubihu. Rumah bangsawan itu dipenuhi dengan formasi-formasi yang membatasi. Yang mengamatinya dengan indera ilahinya, merasakan kekuatan mereka yang merasakan keterkejutan. Setelah masuk di rumah bangsawan itu, suara air mengalir dan alat musik dawe memenuhi telinganya, membawa rasa damai dan tenang. Sentu membawa Yangke masuk dan tak seorang pun berani menghentikannya. Tak lama kemudian mereka tiba di bagian terdalam rumah bangsawan itu, di mana hutan bambu ungu tersembunyi di dalam sebuah gubuk yang tampak sederhana. Dan Yangke merasakan kehadiran 3 orang dalam gubuk itu. Presiden Aio, Sui Yue, dan sosok ketiga yang tak dikenal, kemungkinan Gubihu. Sentu berhenti di luar gubuk dan berseru. Ayah, saudara yang ada di sini. Masuk. Suara Aio menggema dari dalam. Sentu tersenyum pada Yangke. Saudara yang, silakan. Yangke mengangguk pelan dan berjalan lurus ke depan. Setelah masuk di gubuk, Yangke langsung merasakan 3 pasang mata tertuju padanya. Sebelum ia sempat memeriksa fasilitas ruangan,
Presiden I.O. datang sambil tertawa terbahak-bahak. Ia menepuk bahu Yangke dengan kuat dan berkata, "Suraya, saya sangat berterima kasih untuk ini. Tanpa Anda, istri saya tidak akan bisa bangun semudah ini." Dia menamparnya dengan keras meskipun ia tidak menggunakan energi suci. Dampak telapak tangannya yang besar tetap menimbulkan suara dentuman di bahu Yangke. Suyue berdiri di dekatnya, ekspresinya penuh tanya. Bibir Yangke berkedut dan ia menangkupkan tinjunya berkata, "Presiden I.O., Anda terlalu sopan. Suyue dan saya berteman dan ini hanya masalah sepele, tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin ini tampak sepele bagi Anda, tapi bagi saya dan istri saya, ini adalah bantuan yang menyelamatkan hidup. Jadi saya tidak akan pernah melupakan kebaikan ini." Raut wajah I.O. menjadi muram. Yangke tersenyum tipis tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Ia mengalihkan pandangannya ke tempat lain. Sejak ia masuk, sepasang mata yang cerah di dalam ruangan terus-menerus mengamatinya dengan ekspresi penuh penyelidik di wajahnya. Dan pemilik mata itu tentu saja Gu Bihu. Ketika Yangke menoleh, Gu Bihu tersenyum padanya. Ia tampak muda, berpakaian seperti wanita berusia 20-an atau 30-an. Dan keterampilan bela dirinya berada di puncak alam kembali kekosongan. Mungkin karena baru saja bangun, kulitnya masih sedikit pucat. Tetapi ini memberinya kecantikan yang mengerikan. Dia memang wanita dengan kecantikan yang luar biasa. Dan Yangke tahu itu. Kalau tidak, I.O. tidak akan begitu memperhatikannya. "Apakah Anda Tuan Yang? Anda memang naga di antara manusia dengan penampilan yang luar biasa." Suara Gu Bihu lembut namun menyenangkan. Ekspresi Yangke berubah dan tanpa sadar ia merasa ada yang salah dengan pujian Gu Bihu. Gu Bihu hanyalah seorang prajurit alam kembali kekosongan, sementara ia sudah berada di tingkat kedua alam raja kekosongan. Tapi Gu Bihu berbicara kepadanya seolah-olah ia seorang tetua yang terasa kasar dan tidak masuk akal. Namun Yangke tidak terlalu mempermasalahkannya. Sambil menangkupkan tinjunya ia berkata, "Salam Nyonya Gu." Gu Bihu terbatuk keringan beberapa kali dengan tersenyum. "Tuan Yang, Anda terlalu sopan. Anda menyelamatkan hidup saya. Seharusnya saya mengunjungi Anda dan berterima kasih secara langsung. Tetapi kondisi saya sedang tidak baik saat ini. Jadi saya harus meminta Sentu untuk mengundang Anda." "Tuan Yang, Anda tidak akan menyalahkan saya, kan?" "Beraninya saya. Nyonya Gu adalah ibu Sui Yue. Lagi pula Sui Yue dan saya berteman. Jadi tentu saja saya harus datang berkunjung." Gu Bihu mengangguk pelan. Ia tampak sangat senang dengan Yangke yang membuat I.O. yang menonton dari samping bingung. Kemudian dia buru-buru bertanya, "Nyonya, dan saya sedang berdiskusi tentang bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Tetapi saat ini kami belum menemukan ide yang bagus. Bagaimana kalau begini? Saudara Yang, katakan apa yang Anda inginkan. Selama saya bisa melakukannya, saya pasti akan mendapatkannya untuk Anda." Mata Yangke berbinar mendengar ini, dan ia tak kuasa menahan diri untuk menatap Sui Yue. Merasakan tatapannya, Sui Yue segera mengalihkan pandangannya, berpura-pura tenang. Gu Bihu yang mengamatinya dari samping tiba-tiba terkekeh dan berkata pelan, "Tiba-tiba saya punya ide. Istriku, kalau ada ide silakan berbagi." I.O. tampak gembira dan menatapnya. Gu Bihu tersenyum tipis tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia malah melambaikan tangan kepada Sui Yue dan Yangke, sehingga keduanya bertukar pandang. Tidak yakin apa yang Gu Bihu rencanakan. Tapi keduanya datang ke samping tempat tidurnya. Gu Bihu mengulurkan tangannya, memegang Sui Yue dengan satu tangan dan Yangke dengan tangan lainnya, lalu menyatukannya di tengah. Menggenggam tangan Yangke dan Sui Yue. Ia menatap Yangke sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Yang, apakah Anda puas dengan hadiah terima kasih ini?" Yangke tertegun, tetapi segera ia tersenyum dan memuji. "Nyonya Gu baik hati, saya sangat puas dengan hadiah terima kasih ini." Sui Yue juga tertegun sejenak, seperti mengerti maksud Gu Bihu. Wajahnya yang cantik memerah, menghentakkan kakinya dengan genit dan berkata, "Gadis kecilku." I.O. membelalakkan matanya dan memperhatikan sejenak.
Tiba-tiba ia merasa ada yang tidak beres dan berkata dengan heran, "Istriku, apa yang Anda lakukan? Anda belum mengerti." Gubiu melirik Ai-O dan berkata perlahan, "Tuan Yang mungkin sudah lama mengetahui rahasia Sui Yue. Mereka mungkin sudah saling jatuh cinta." "Apa?" Ai-O terkejut dan segera mengubah sikap ramahnya yang sebelumnya. Ia menatap Yangke dengan tatapan bermusuhan, tapi Yangke mengabaikan permusuhannya dan tersenyum tipis. "Nyonya Gu benar, saya sudah lama tahu Sui Yue seorang wanita. Tapi bagaimana Anda bisa tahu ini? Saya tidak mengungkapkan sesuatu yang terlalu jelas, kan? Saya yakin Sui Yue tidak akan memberitahu Anda." Bu Biu tersenyum lembut dan berkata, "Sederhana saja, kita hanya tidak saling kenal. Mengapa Anda mempertaruhkan 2000 tahun kebebasan Anda bersama Master Swede demi saya? Karena saya tidak punya kemampuan untuk meminta Anda melakukan ini. Begitu pula suami saya. Satu-satunya penjelasan adalah Sui Yue. Karena seorang pria hanya akan berusaha keras untuk seorang wanita." Ekspresi Yangke muncul di benaknya. "Jadi, Nyonya Gu menebak ini setelah bangun tidur?" "Iya, saya menebaknya, tapi saya tidak yakin. Itulah sebabnya saya meminta Anda datang ke sini. Setelah mengamati Anda tadi, saya baru yakin. Nyonya Gu benar-benar sangat cerdas." Seru Yangke kagum. Mampu menyimpulkan bahwa Suijo dan dia saling mencintai dan informasi sekecil itu ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan wanita biasa. Tampaknya Gu Bihu lebih dari sekadar cantik. "Sui Yue, apakah ini benar?" tanya Ai-O. Wajahnya begitu muram hingga hampir merobek lapisan es. Sui Yue menggigit bibir merahnya pelan dan mengganggu tanpa terasa. "Anda benar-benar membuat saya kesal." Wajah Ai-O dipenuhi kekecewaan. Ia telah melatih Sui Yue sebagai penerus kamar dagang Heng Luo, tetapi ia tak pernah menyangka Sui Yue akan begitu romantis dengan orang lain. Mengingat betapa seringnya ia memanggil Yangke saudara ya. Ai-O berharap bisa menemukan celah untuk masuk. Pantas saja ekspresi anak laki-laki itu aneh saat itu, dan itulah alasannya. Memikirkan hal ini, Ai-O tiba-tiba merasa telah dirugikan. "Sui Yue bukan anak kecil lagi. Anda telah membesarkannya sebagai laki-laki sejak kecil. Apa Anda akan membiarkannya berpura-pura menjadi laki-laki selamanya?" Bu Bihu menatap Ai-O dengan tegas dan berkata, "Setiap wanita harus mengejar kebahagiaannya sendiri. Tuan Yang adalah pilihan utama dalam hal karakter, penampilan dan kultivasi, dan pantas untuk Sui Yue. Terlebih lagi mereka berdua memiliki perasaan satu sama lain. Jangan ikut campur dalam masalah ini." "Tidak." Ai-O cemberut, menolak mentah-mentah ide itu. "Segala hal lainnya bisa dinegosiasikan, tapi saya tidak setuju dengan ini." Wajah Sui Yue memucat. "Suamiku, Anda juga harus mempertimbangkan Sui Yue. Standarnya sangat tinggi. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa membuatnya tertarik? Apa Anda benar-benar ingin melihatnya sendirian seumur hidupnya?" Gu Bihu menawarkan kata-kata, persuasi yang lembut. Hati seorang pejuang, jalur tertinggi dalam seni bela diri. Setelah Anda menguasai seni bela diri, belum terlambat untuk mengejar cinta. Ai-O tetap cemberut, pantang menyerah. Gubiu tiba-tiba tersenyum manis dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya tidak mungkin bagi wanita ini untuk berbicara baik-baik dengan Anda." Mendengar ini wajah Ai-O berubah dan ia berkata dengan terkejut, "Hei istriku, apa yang ingin Anda lakukan?" "Tidak ada." Gubihu mencibir ringan. Presiden Ai-O adalah pahlawan di generasinya. Dia memegang kekuasaan di kamar dagang. Dia memiliki seni bela diri tertinggi di hatinya. Saya khawatir gadis kecil seperti saya tidak memiliki status sama sekali. Saya masih jauh dari kesuksesan besar seni bela diri. Karena Anda bilang belum terlambat untuk memiliki cinta setelah saya mencapai kesuksesan besar. Maka gadis kecil ini tidak punya pilihan selain meninggalkan Anda dan tidak menunda tujuan besar seni bela diri Anda. Saat dia berbicara, Gu Bihu hampir menangis dengan ekspresi putus asa dan hendak pergi. Ditambah dengan kecantikannya yang pucat pasi, dia terlihat sungguh menyedihkan. Jadi Ai-O panik. Dia bergegas maju menyingkirkan Yangke dan Sui Yue
dan dia meraih tangan Kubihu dengan cemas dan berkata, "Istriku, bukan itu maksud saya. Saya hanya memberi Suijue pelajaran. Saya tidak bilang..." "Saya mengerti." Kubihu mengulurkan tangan dan menghapus air mata dari matanya. "Jangan khawatir, Presiden. Saya akan tinggal di sini selama beberapa hari untuk memulihkan diri. Ketika saya bisa bangun dan bergerak, saya akan pergi. Saya tidak akan menghalangi karir bela diri Anda. Ketika Anda mencapai puncak seni bela diri, saya akan berada di sisi Anda. Saya tidak akan pernah meninggalkan Anda." Ia menggigit bibirnya pelan, memiringkan kepalanya seolah-olah sedang merasakan sakit yang mendalam. Bahkan ada air mata mengalir di wajahnya saat ia berbicara. "Istriku." Aio benar-benar tertegun. Ia tidak tahu harus berkata apa. Hatinya gelisah seperti kucing yang dicakar. Ia ingin berlutut dan bersujud kepada Kubihu dan mengakui kesalahannya. Tetapi ketika ia memikirkan Yang Ke dan Suijue yang menonton dari pinggir lapangan, bagaimana mungkin ia melakukannya? Pada saat ini, Kubihu segera berbalik dan melototi Yang Ke dan Suijue. "Ayah, saya dan Yang Ke akan pergi dulu." Suijue mengerti, tahu bahwa pemandangan di depannya tidak cocok untuk anak-anak. Ia segera menarik Yang Ke samping dan melarikan diri. Yang Ke pun berburu-buru mengepalkan tinjunya dan mengikuti Suijue keluar. Sebelum pergi, Yang Ke memperhatikan Kubihu menatapnya, tatapan yang seolah berkata, "Jangan khawatir, saya di sini." Yang Ke menyeringai, tahu bahwa Aio meskipun bertubuh besar pastilah pria yang sangat setia. Kalau tidak, ia tidak akan begitu menghargai Kubihu. Namun jika Suyan, Xianingshan, dan Sangking Luo mencoba menggunakan trik yang sama padanya, ia takkan sanggup menahannya. Karena negeri yang penuh kelembutan, makam para pahlawan, dan itu adalah kebenaran abadi. Ketika mereka tiba di luar gubuk bambu, Sentu telah menghilang. Penghalang gubuk bambu itu langsung terangkat dan tak terdengar suara apapun dari dalam. Bahkan upaya halus Yang Ke untuk merasakannya dengan indera kedewaannya pun tak berhasil. Jadi dia terpaksa menyerah. "Nyonya Gu." Yang Ke berpikir sejenak, tak yakin kata sifat yang tepat untuk menggambarkannya. Lagi pula Gubiu sekarang dianggap lebih tua darinya. Rasanya tak ada yang benar, jadi ia hanya bisa berkata, "Sepertinya dia sangat menghormati Anda." "Ya, ibuku sangat baik kepada kami dan sangat mudah didekati, jadi kami semua menghormatinya." Suiyue merutkan bibir dan tersenyum. "Hanya dia yang bisa mengendalikan ayah. Jangan tertipu oleh cara ayah yang selalu bersikap patuh di depan ibuku. Dia orang yang sama sekali berbeda di depan orang lain." Saya bisa membayangkannya. Yang Ke mengangguk. Lagi pula dia adalah ketua sebuah kelompok. Bagaimana mungkin dia tidak memiliki martabat dan otoritas? Suijue tiba-tiba menyenggol Yang Ke dan bertanya terus terang, "Kapan Anda akan menikah dengan saya?" "Hah?" Yang Ke menatap Suijue dan heran, terus setengah tersenyum dan berkata, "Apakah Anda begitu yakin Nyonya Gu bisa menangani Presiden Aio? Karena dia sendiri yang turun tangan, bagaimana mungkin ayah tidak berkompromi? Lagi pula bahkan jika dia tidak ada di sana, dengan status dan kultivasi Anda, ayah pasti akan sangat mempertimbangkannya. Jadi tidak ada kemungkinan lain. Lalu Anda begitu bersemangat untuk menikah?" Yang Ke menatap mata Suiyue yang indah. Suiyue sedikit tersipu dan mengentakkan kakinya. "Terus kenapa? Kalau saya tidak berinisiatif, bagaimana mungkin saya punya tempat di hati Anda nanti?" Yang Ke tertegun dan tak bisa berkata-kata. Suiyue mendengus dingin, melangkah maju dan menusuk jantung Yang Ke sambil menggertakkan giginya. "Katakan pada saya, selain Sangking Luo yang saya temui di taman kekaisaran sebelumnya, berapa banyak wanita yang pernah Anda miliki? Siapa nama mereka?" Suiyue mengucapkan beberapa patah kata, lalu menusuk Yang Ke. Jari-jarinya yang halus menyembunyikan semburan energi suci. Setelah menusuknya belasan kali, Yang Ke tak kuasa menahan batuk pelan dan berkata dengan agak bersalah, "Tidak banyak." "Tidak banyak?" Suiyue menyipitkan mata. Kemudian Yang Ke mengangkat dua jarinya. "Siapa mereka? Apakah mereka layak untuk Anda?" "Kedua kakak perempuan saya."
Yang terkekeh datar. Kekasih masih kecil. Suyu terkejut, lalu berkata dengan nada kesal. Saya tidak bisa mengadakan istri pertama dan saya juga tidak bisa mengadakan istri kedua atau ketiga. Apakah saya akan menjadi istri keempat? Dia tiba-tiba merasa tidak senang dan menggertakkan giginya. Berapa banyak lagi yang Anda rencanakan untuk ditemukan di masa depan? Tidak ada masa depan, kata Yang Ke tegas. Sui Yue terkekeh, ekspresinya dipaksakan. Apa Anda benar-benar tidak apa-apa mengatakan itu? Hati-hati, nanti saya bisa menangkap Anda dan saya akan memberitahu ketiga saudara saya. Apa Anda bisa mengatasinya? Benar-benar tidak ada masa depan. Yang Ke bersumpah hampir seperti mengumpat. Ia menatap Sui Yue dengan tatapan tulus, jernih dan jujur. Ia mengulurkan tangan dan menggenggam tangan Sui Yue yang halus dan berkata dengan lembut. Hanya Anda yang saya butuhkan. Sui Yue sedikit tersipu, hatinya dipenuhi rasa manis. Ia menundukkan kepala dan berkata dengan marah. Itu klise. Yang Ke tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat di dahinya. Saat mereka berbicara, pintu gubuk bambu tiba-tiba terbuka dan sosok kokoh tetua persekutuan Ai-O melangkah keluar. Sui Yue seperti kelinci yang ketakutan dengan cepat menarik tangannya dari genggaman Yang Ke dan mundur 2 langkah. Mata Ai-O bagaikan guntur dan kilat menatap langsung ke arah keduanya, jelas-jelas mengamati sesuatu. Namun ia tidak berkata apa-apa. Malahan ia mendengus dingin, wajahnya cemberut. Ia memberi isyarat kepada Yang Ke dan berkata terus terang. Nak, ikuti saya. Setelah itu ia berjalan santai ke suatu arah. Dari saudara Yang ke Tuan Yang. Ke Nak. Jelas bahwa kesan Presiden Ai-O terhadap Yang Ke telah berubah. Jadi Yang Ke tersenyum tipis dan menoleh ke Sui Yue dan berkata, saya akan berbicara dengan para senior. Anda kembalilah sekarang. Setelah itu saya akan datang mencari Anda. Sui Yue membuka mulutnya ingin mengikuti, tetapi ia tahu tidak pantas menyela percakapan kedua pria itu. Jadi dia hanya bisa berkata, hati-hati, jika ayah saya merepotkan Anda, bersabarlah semampu Anda, dan saya akan memberi kompensasi nanti. Setelah itu ia lari, wajahnya memerah, sehingga wajah Yang Ke tiba-tiba berubah menjadi sayu. Kemarilah bocah nakal. Ai-O yang berdiri tak jauh darinya mendesaknya dengan frustasi. Saya ikut. Yang Ke tahu Ai-O kalah telak dalam pertarungannya dengan Gu Bihu, dan karena ia sedang merasa terpuruk, ia tidak menganggapnya serius. Jadi dia berlari kecil menghampiri Ai-O, tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Yang Ke telah bertemu calon ayah mertua. Anda memanggil saya apa, bocah nakal? Ai-O melompat seperti kucing yang ekornya diinjak, tapi Yang Ke terkekeh datar. Anda boleh makan apapun yang Anda mau, tapi Anda tidak boleh bicara sesuka hati. Saya katakan pada Anda tidak bisa menikahi Sui Yue, dan itu tidak bisa ditawar. Ai-O melototi Yang Ke, wajahnya terukir ketidaksenangan. Benarkah? Yang Ke tertegun. Sama sekali tidak. Ai-O mencibir, suaranya tegas, sikapnya teguh untuk melawan bahkan jika disambar petir. Begitukah? Yang Ke merenung sejenak. Saya sepertinya tidak banyak bicara dengan senior, jadi kita akhiri saja, dan saya akan meninggalkan kota Suitian besok. Hah? Sekarang giliran Ai-O yang tercengang. Ia tidak menyangka Yang Ke begitu mudah diajak bicara. Dia mengira anak ini akan mengganggunya tanpa malu, tetapi ia tidak menyangka Yang Ke akan mundur seperti itu. Jadi dia sangat gembira. Jika memang begitu, maka ia bisa mendapatkan penjelasan pada Gu Bihu. Lagi pula dia tidak memaksanya pergi. Lagi pula dia pergi atas inisiatifnya sendiri. Dan itu bukan urusan saya. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, ia mendengar Yang Ke mendesah berat. Tapi kalau saya pergi dari sini, saya khawatir lebih dari 500 alkemis di aula alkimia harus pergi bersama saya. Apa maksud Anda? Ai-O tiba-tiba gugup. Saya lupa memberitahu Presiden Ai-O. Setelah Anda pergi, saya memberikan ceramah alkimia selama beberapa hari. Sekarang saya dianggap setengah master oleh para alkemis itu. Awalnya mereka ingin mengikuti saya dan belajar alkimia, tapi kemudian saya berpikir, kita semua keluarga.
dan tinggal bersama saya hampir sama saja dengan tinggal di aula alkimia. Jadi saya tidak setuju. Tapi sekarang Sui Yue dan saya tidak ditakdirkan untuk bersama dan saya tidak akan memaksanya. Jika saya pergi, mereka mungkin juga akan pergi. Setengah master? Ai-O terkejut lalu berteriak marah. Nah, Anda mengancam saya. Dia tahu Yang Ke tidak bercanda. Para alkemis menghargai warisan, terbukti dengan kepergian Zhan Yuan bersama Yode. Yang Ke sekarang menjadi setengah master bagi lebih dari 500 alkemis. Seseorang yang sangat berkuasa. Hanya dengan lampian tangannya, aula alkimia akan musnah. Tak seorang pun yang tersisa, dan itu adalah pasukan elit dari seluruh kamar Rekeng Luo. Jadi Ai-O merasa merinding, menyadari bahwa ia telah meremehkan kemampuan Yang Ke. Beraninya saya. Yang Ke tersenyum pada Ai-O. Anda punya nyali. Gerutu Ai-O sambil menggetakkan gigi. Tapi Yang Ke mengabaikannya dan tiba-tiba mengeluarkan sesuatu yang tampak seperti tablet batu dari cincin luar angkasanya. Kemudian dia menghela nafas. Awalnya saya akan memberikan ini kepada Anda, tapi sayang sekali. Sudahlah, saya akan melupakannya sekarang. Apa ini? Tanya Ai-O penasaran. Teknik. Yang Ke tersenyum tipis yang membuat Ai-O penasaran dengan apa yang dibawa Yang Ke. Lagi pula, Yang Ke memiliki kekuatan dan status yang luar biasa. Jadi barang-barangnya pasti luar biasa. Namun setelah mendengar itu adalah teknik bela diri, minat Lo langsung memudar. Saya penasaran apa itu? Katanya sambil merucutkan bibir. Jadi itu teknik bela diri. Meskipun kamar dagang Hengluo kami pada dasarnya adalah perusahaan berbasis perdagangan, kami juga sangat menekankan seni bela diri, teknik kultivasi dan semacamnya. Simpan saja untuk diri Anda sendiri. Anak muda, kamar dagang tidak kekurangan teknik seperti itu. Yang Ke tersenyum tipis lalu berkata dengan tenang. Teknik bela diri ini disebut teknik pemurnian bintang. Begitu selesai berbicara, mata Ai-O berkilat dan secepat kilat ia merebut prasasti batu dari tangan Yang Ke. Mengamatinya dengan seksama. Kemudian 3 karakter kuno terukir di prasasti batu tersebut. Ketiganya tampak sangat misterius, sangat berbeda dari aksara yang ada. Namun setelah diamati lebih dekat, mereka memiliki kemiripan dengan 3 karakter dalam teknik pemurnian bintang modern. Jadi tangan Lo gemetar. Senior, bukankah ini agak tidak pantas untuk status Anda? Goda Yang Ke dari samping. Diam. Ai-O merenung tanpa menunjukkan tanda-tanda kehati-hatian terhadap Yang Ke. Ia membenamkan dirinya di dalam prasasti batu, merenungkannya dengan seksama. Prasasti batu ini ada sesuatu yang dibawa Yang Ke dari bagian terdalam Taman Kekaisaran. Berkat seni pemurnian bintang, ia memungkinkan Xian Ningsang untuk memurnikan esensi benua Tongsuan. Meskipun ia belum menggunakan benda ini untuk memurnikan esensi bintang gelap. Tidak diragukan lagi, itu adalah metode paling ampuh untuk memurnikan esensi bintang. Kemudian pemurnian esensi benua gantung oleh tubuh dharmanya semakin menegaskan hal ini. Ai-O sekarang berada di puncak alam raja kekosongan tingkat kedua. Jika ia bisa mendapatkan seni bintang pemurnian dan memurnikan esensi bintang kultivasi, bukan hanya masa depannya yang cerah, tetapi kenaikannya ke tingkat ketiga alam raja kekosongan pun pasti akan terjadi. Itulah sebabnya ia kehilangan kesabaran. Terakhir kali ia meminta Sui Yue memimpin sekelompok besar ahli ke Taman Kekaisaran. Itu demi seni bintang pemurnian. Tetapi sayang sekali akhirnya jatuh ke tangan Yang Ke. Setelah Sui Yue kembali, ia tidak mengungkapkan kebenarannya. Jadi Ai-O tidak tahu bahwa seni pemurnian bintang sebenarnya bersama Yang Ke. Melihatnya sekarang, ia tentu saja sangat gembira. Tapi Yang Ke tersenyum tipis dan berdiri di sampingnya, menunggu. Seiring berjalannya waktu, ekspresi Ai-O berubah dari gembira menjadi gugup, antisipasi menjadi gembira. Segudang ekspresi melintas. Setelah jeda yang lama, ia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda dapatkan, senior? Tanya Yang Ke sambil tersenyum. Ai-O menoleh untuk menatapnya, ekspresinya akhirnya melembut, dan dia mengangguk. Anda cukup hebat, anak muda. Anda tahu cara menyenangkan orang lain.
Yang langka adalah Anda. Dengan kekuatan dan status pribadi Anda yang sebanding dengan saya, masih menghormati para tetua. Saya sangat senang dengan itu. Asalkan Anda senior, saya akan menerimanya. Masalah Anda dan Sui Yue dan saya akan mempertimbangkannya dengan seksama. Yang kita tersenyum tipis tanpa mendesaknya. Kata-kata Ayo menunjukkan bahwa ia setuju, meskipun ia masih sedikit malu. Ayo ikut saya, ada yang ingin saya tanyakan pada Anda. Ayo yang sebelumnya bersikap arogan sekarang menjadi jauh lebih ramah. Yang mengangguk. Saya tidak berani menolak perintah seorang tetua. Ayo sangat senang dengan sikapnya. Melangkah maju dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Kemudian dia bertanya. Saya ingin tahu, berapa usia Anda? Ya, saya tidak yakin, kata Yangke sambil tersenyum masam. Sejak meninggalkan benua Tongsuan dan memasuki wilayah bintang, ia telah berkelana di dunia. Ia tidak punya waktu untuk menghitung waktu atau usianya sendiri. Sekitar 50 atau 60? 50 atau 60? Wajah Ayo sedikit memucat. Anda yakin hanya setua itu? 50 atau 60 bagi manusia biasa adalah usia tua, tetapi bagi seorang seniman bela diri yang telah mencapai kesuksesan besar, 50 atau 60 tahun hanyalah permulaan. Seniman bela diri tingkat suci dan raja suci saat ini semuanya berada di sekitar usia ini. Bahkan mereka yang kurang berbakat di alam transenden dan alam pengembara dewa pun jauh lebih tua. Dan Yangke di sisi lain berada di tingkat kedua alam raja kekosongan. Di seluruh wilayah bintang, kultivator alam raja kekosongan mana yang belum hidup selama 100 atau bahkan ribuan tahun. Tanpa akumulasi waktu dan proses penuaan. Dan mencapai alam raja kekosongan mustahil. Jadi ketika mengetahui bahwa Yangke baru berusia 50 atau 60, Ayo hampir tercengang. Saya akan memeriksa usia tulang Anda. Apa Anda keberatan? Ayo menatap Yangke dengan curiga. Tentu saja tidak. Yangke tersenyum tipis dan menawarkan tangannya. Ayo mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yangke, mengirimkan indera ilahnya ke dalamnya. Setelah memeriksanya sejenak, ia melepaskannya dengan terkejut. Penyelidikannya mengungkapkan bahwa Yangke benar-benar masih remaja, bukan kebohongan. Lagi pula, meskipun penampilan seorang prajurit tidak akan berubah secara signifikan seiring bertambahnya kekuatan, usia tulang merupakan indikator sejati usia seseorang prajurit. Tapi bagaimana Yangke bisa mengolah ini? Ayo merasa seolah-olah tahun-tahun ini telah terbuang sia-sia. Yang lebih mengejutkan adalah ketika memeriksa usia tulang Yangke, ia menemukan ki dan darah yang luar biasa kuat di dalam dirinya. Jadi dia tiba-tiba menyadari bahwa ini mungkin karena Yangke telah menyempurnakan pohon abadi. Presiden Ayo percaya bahwa Yangke telah menyempurnakan pohon abadi. Itulah sebabnya ia mencapai tingkat kedua raja kekosongan dalam waktu yang begitu singkat. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tulus. Dengan bakat Anda, tidak ada wanita di wilayah bintang ini yang layak untuk Anda. Sui Yue beruntung Anda memilihnya. Saya lega bisa bersama Anda. Ayo akhirnya secara langsung mengakui hubungan antara Yangke dan Sui Yue. Lagi pula sosok seperti Yangke itu langka dan dia sudah lebih dari cukup untuk Sui Yue. Tapi ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Kata Ayo tiba-tiba teringat sesuatu. Senior, tolong beritahu saya. Anda tahu konstitusi Sui Yue kan? Tanya Ayo. Tubuh ponik sumsum naga. Yangke tersenyum tipis. Jika bukan karena fisik istimewa ini, Sui Yue mungkin tidak akan bisa bersembunyi dari mata seluruh wilayah bintang dan terus berpura-pura menjadi manusia tanpa ketahuan. Memang, karena Anda tahu tentang tubuh ponik sumsum naga, Anda pasti juga tahu manfaat terbesar dari fisik ini. Yangke mengangguk dan ekspresi aneh. Ayo terbatuk keringan dan berkata dengan canggung. Sebagai seorang ayah, saya rasa tidak pantas bagi saya untuk mengatakan ini. Tetapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa demi kebaikan Anda sendiri dan Sui Yue, jangan melakukannya terlalu cepat. Iya, Anda tahu. Belum terlambat untuk menunggu sampai Sui Yue mencapai kesuksesan dalam seni bela diri. Saya yakin
Dengan temperamen Anda seharusnya memiliki kesabaran yang cukup. Saya mengerti. Yangge tak kuasa menahan diri untuk menyeka keringat di dahinya. Sungguh memalukan membicarakan topik ini dengan calon ayah mertuanya. Sesenang Anda mengerti. Ayo menepuk bahu Yangge dengan penuh kasih sayang dan mendesah. Jangan salahkan saya karena tidak bersimpati. Ketika Anda menjadi seorang ayah nanti, Anda akan mengerti alasan di balik semua yang saya lakukan. Yangge berkata dengan serius. Senior, Anda sangat mencintai putri Anda dan saya bisa memahaminya. Oke, Ayo mengangguk. Baiklah, tentang Anda, saya ingin mempekerjakan Anda sebagai upeti untuk kamar dagang Heng Luo saya. Apakah Anda bersedia? Tidak masalah. Senior, saya hanya meminjam ketenaran saya. Tidak ada apa-apanya. Saya tahu Anda cepat memahami sesuatu. Lagi pula saya sudah menyebarkan berita tentang kompetisi alkimia Anda dengan Suode beberapa hari yang lalu. Di mana Anda menang dan bahkan memicu Do dan Yin. Jadi saya yakin nama Anda akan segera menyebar ke seluruh dunia bintang. Dengan Anda sebagai upeti untuk kamar dagang saya, bukankah para alkemis dari seluruh dunia bintang akan berbondong-bondong bergabung dengan kita? Sekarang saya sudah membuat mereka memohon pada saya untuk bergabung dengan kamar dagang. Jadi saya tidak perlu khawatir tentang wajah mereka lagi. Ayo tertawa terbahak-bahak seolah akhirnya ia membalas dendam. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.